Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang prinsip kewirausahaan biologi. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian kewirausahaan. Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya ataupun hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif, berdaya, bercipta, berkarsa, dan juga bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya, sehingga dari waktu ke waktu selalu mencari peluang untuk meningkatkan suatu usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasilah semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Intansari, NPM 1940 Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan manfaat kewirausahaan. Dan manfaat kewirausahaan yang kami ambil yaitu menurut yang dirumuskan oleh Thomas Weizenberger et al. Tahun 2005. Nah, saya akan menjelaskan dua diantaranya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Thomas Weizenberger et al. Tahun 2005 merumuskan manfaat berkewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan memiliki usaha sendiri dan akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pembisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pembisnis akan berusaha memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnis guna mewujudkan cita-cita mereka. Lalu yang kedua, yaitu memberikan peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pembisnis yang memulai usaha karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting, mungkin berupa penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi wirausaha. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain. Keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang mereka miliki merupakan alat aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, sikap antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri memberikan kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual, dan membuat mereka mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausaha, keuntungan berwirausaha merupakan sumber motivasi yang penting bagi seseorang untuk membuat usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi banyak di antara mereka yang memang berkecukupan. Manfaat kewirausahaan yang kelima yaitu memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. Nah, kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri dari pengusaha kecil. Jadi pemilik usaha menyukai kepercayaan dan pengakuan diterima dari pelanggan yang telah mereka layani dengan setia selama bertahun-tahun. Nah, jadi peran penting yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa
kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional, merupakan imbalan bagi manajer perusahaan kecil. Nah, yang terakhir yaitu memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan membutuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Jadi, hal yang dirasakan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bagi mereka bukanlah kerja. Kebanyakan wirausaha yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu karena mereka tertarik dan menyukainya. Jadi mereka mengeluarkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan sehingga mereka senang mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kewirausahaan. Nah, setiap kewirausahaan itu pasti memiliki fungsi pokok dan fungsi bagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pokok dari kewirausahaan. Yang pertama itu membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, maksudnya di sini kita tuh sebagai wirausahawan, kita tuh harus dapat mengambil keputusan terhadap resiko yang telah kita ambil, yang harus kita pertanggungjawabkan untuk tercapainya tujuan dan sasaran terhadap perusahaan. Yang kedua, yaitu memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Maksudnya di sini kita tuh harus menentukan tujuan kita itu apa terhadap perusahaan. Misalnya nih kita membuat suatu produk dari kerajinan tangan yang akan dipasarkan untuk diolah oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani. Maksudnya di sini kita itu harus menentukan tempat terhadap produk yang telah kita lakukan, produk yang telah kita jalankan itu kita harus tentukan tempatnya di mana untuk memasarkan produk yang akan kita pasarkan. Yang keempat, menghitung skala usaha yang diinginkan. Nah, maksudnya di sini kita tuh harus menentukan setiap per pieces atau setiap per unit, kita harus nominalkan harga yang akan dipasarkan. Yang kelima yaitu menentukan permodalan yang diinginkan, baik modal sendiri maupun juga modal dari luar dengan komposisi yang menguntungkan. Maksudnya di sini modal sendiri yaitu modal yang berasal dari kekayaan atau investasi perseorangan atau pemilik perusahaan. Misalnya nih gedung dan kendaraan atau saham pemilik. Adapun modal dari luar yaitu contohnya seperti peminjaman uang ke bank. Mungkin itu saja dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Keenam, memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Menentukan karyawan untuk bekerja di suatu bisnis atau usaha merupakan langkah yang cukup krusial. Pilihlah karyawan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan jangan lupa untuk memotivasi para karyawan. Tanpa adanya motivasi, karyawan akan cenderung memiliki kinerja yang kurang. Untuk itu, Anda harus terus mengusahakan agar karyawan tetap memiliki motivasi kerja. Yang ketujuh, mengendalikan secara efektif dan efisien. Sikap kerja efektif dan efisien sebenarnya mengacu pada aspek manajerial untuk mencapai strategi usaha, target bisnis, dan taktis bisnis dalam mengelola usaha tersebut. Efektif lebih dinilai sebagai suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Di sisi lain, efisien adalah segala pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Yang kedelapan, mencari dan menciptakan berbagai cara baru. Kita dapat mencari peluang usaha baru dengan mengamati peluang usaha lain dan mengadopsinya. Tentu saja, kita perlu memodifikasi serta membuat suatu yang baru dari usaha tersebut sesuai dengan karakteristik dan passion kita untuk menjangkau para konsumen. Yang kesembilan, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan dan input serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik. Jangan sampai Anda merasa cepat puas dengan produk yang sudah Anda buat. Zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Maka dari itu, selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan
karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan. 10. Memasarkan barang dan jasa tersebut untuk memuaskan para pelanggan sekaligus memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Dalam menjalankan sebuah bisnis, menyusun strategi bisnis adalah hal yang paling penting yang perlu dilakukan sejak awal. Dengan adanya strategi bisnis yang kita jalankan mampu menentukan arah dengan mengidentifikasi dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya, agar produk yang kita buat dapat terus memuaskan para pelanggan sehingga kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Fungsi tambahan wirausaha A. Mengenai lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha. B. Mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. C. Menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat limbah yang mungkin dihasilkannya. D. Meluangkan dan peduli atas CSR. Setiap pengusaha harus peduli dan turut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan fungsi tambahan wirausaha. Selanjutnya itu ada pemimpin industri. Pemimpin industri ini yang dimulai sebagai teknisi atau tukang dalam suatu bidang keahlian, kemudian berhasil menemukan sesuatu yang baru bukan dengan sengaja karena hasil temuan dan kehebatan daya cipta. Selanjutnya ada usahawan, yaitu orang yang menganalisis berbagai kebutuhan masyarakat, merangsang kebutuhan untuk mendapatkan pelanggan baru. Perhatiannya yang paling utama adalah penjualan. Selanjutnya pemimpin keuangan, yaitu orang yang sejak muda menekuni, mengumpulkan, menggabungkan sumber-sumber keuangan. Yang terakhir, menemukan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada prinsip kewirausahaan. Jadi di sini ada prinsip-prinsip kewirausahaan menurut Didik de Mahyudin, yaitu yang pertama harus optimis. Jadi seorang wirausaha dituntut untuk selalu optimis dalam menjalankan usahanya. Karena dengan bersikap optimis secara tidak langsung akan mengantarkan mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh, pantang menyerah dan tetap semangat untuk menghadapi berbagai rintangan seperti itu. Yang kedua ada ambisius. Jadi wirausaha yang memiliki ambisi dalam arti mempunyai tekad, mampu menuai kesuksesan dimanapun mereka berkarya. Yang mana sikap ambisius ini tentu dapat membuat wirausaha memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai sebuah tujuan. Karena memiliki ambisi yang kuat, wirausahaan tidak akan berhenti mencari cara agar keinginan yang diinginkan mereka dapat terpenuhi. Tetapi jangan sampai ambisi dalam diri kita ini membuat kita menjadi buta pada kondisi kesehatan dan keadaan di sekitar kita, seperti itu. Yang ketiga ada dapat membaca peluang pasar, di mana membaca peluang pasar ini merupakan hal yang sangat penting, karena dengan begitu seorang wirausaha dapat mengetahui apakah produk yang diciptakan mereka mampu mempunyai peluang untuk dipasarkan, dan dengan membaca peluang pasar, wirausaha juga dapat mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kita dapat membaca peluang pasar melalui berbagai segi kehidupan, seperti dari segi teknologi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Yang keempat ini sabar, bersabar dalam menghadapi masalah. Apabila dagangan yang kita pasarkan sepi, kita harus sabar. Karyawan yang susah diatur, kita harus sabar. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi berbagai rintangan dalam berwirausaha, seperti itu. Yang kelima di sini ada jangan putus asa. Baik
Jadi maksudnya di sini itu tidak putus asa dalam usaha, yaitu suatu tindakan seseorang dalam menghadapi masalah tanpa menyerah baik secara kritis maupun jangka panjang demi terrealisasinya kesuksesan usaha. Seperti itu. Kita bisa ambil contoh di masa pandemi sekarang, kita harus bersabar walaupun pendapatan turun, bahkan ada beberapa usaha yang harus tutup karena pandemi. Ya, kita jangan putus asa, kita coba bertahan dan bila perlu kita cari usaha apa yang sesuai dengan keadaan atau kondisi saat ini, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada jangan takut gagal. Jadi tidak selamanya usaha yang kita atau usaha yang sedang dirintis ini membuahkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ada kalanya kesuksesan sulit untuk kita raih. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh rasa takut yang ada dalam diri kita, atau kita tidak merasa percaya diri. Akibat ini dapat berakibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Jadi apabila kita gagal, kita harus bangkit lagi gitu. Nah, kita harus berani mengambil resiko dalam langkah awal, karena tidak ada pengusaha yang langsung sukses, melainkan kegagalan adalah awal menuju kesuksesan, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada 7 prinsip kewirausahaan menurut Kafidul Ulum. Yang pertama, semangat atau passion, sebuah proses atau perjalanan yang menjadikan penghargaan terbesar bagi para pebisnis atau wirausahawan. Yang kedua, mandiri atau independen, menjadi pebisnis yang mandiri sangatlah penting karena untuk menghindari ketergantungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan bisnis atau usaha kita. Yang ketiga, peka terhadap pasar, peka atau dapat mengetahui peluang pasar yang sedang berkembang, baik pasar secara lokal, regional, ataupun internasional. Yang keempat, inovatif dan kreatif, hal utama bagi para pebisnis dan seorang wirausahawan dalam segala hal. Inovatif dan kreatif, seorang pebisnis atau wirausahawan harus berkembang secara terus-menerus. Yang kelima, mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Yang keenam, pantang menyerah. Yang ketujuh, berdasarkan standar etika mengetahui etika dalam berbisnis. Prinsip berbisnis sukses dalam hal ini berlaku secara universal, yang dimana harus dipegang teguh oleh setiap pelaku pebisnis atau usaha. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ade Sitiya. Jadi apabila kedua pendapat tersebut digabung, maka ada 12 prinsip dalam berwirausaha, yaitu yang pertama adalah jangan takut gagal. Banyak dari sebagian orang yang berpendapat bahwa bagi para pembisnis atau wirausaha wajib memiliki prinsip bisnis yang sukses, karena sebuah teori saja yang dimiliki akan sia-sia kalau tidak dipraktikkan. Jangan takut akan gagal, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Lalu yang kedua adalah penuh semangat. Memiliki semangat yang tinggi merupakan prinsip bisnis sukses untuk memulai suatu bisnis atau usaha yang baru, karena bukanlah tujuannya, tapi itu adalah sebuah proses atau perjalanannya yang menjadikan penghargaan terbesar bagi para pembisnis atau wirausahawan. Selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Nah, kreatif dan inovatif ini merupakan modal utama dalam berwirausaha ya. Jadi buat kita jangan pernah berhenti dalam berkreasi dan berinovatif, karena dari kreasi dan inovatif kita mampu membangun suatu wirausaha. Nah, selanjutnya bertindak penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Nah, biasanya seseorang akan menghindari resiko yang satu, namun tidak dapat menghindari resiko di tempat yang lain. Nah, jadi hal utama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang akan kita ambil. Jadi sebelum kita memutuskan, kita harus pikir-pikir terlebih dahulu, matang-matang, baru kita putuskan. Karena apalagi resiko yang akan kita ambil itu tinggi, itu biasanya menjadi pertimbangan dalam berwirausaha. Itu bagaimana kita mampu menanggung kerugian dan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Tidak hanya kita memikirkan
berapa besar keuntungan yang kita dapatkan dari hasil keputusan kita tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Noviana Tobing. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang prinsip dalam berwirausaha. Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam berusaha adalah kesabaran dan ketekunan. Tetap sabar dan tekun meski harus menghadapi berbagai masalah, pencobaan, kendala, bahkan diremehkan oleh orang lain. Dengan bersikap sabar, biasanya kita dapat memahami dan bagaimana mengatasi masalah, mampu menghadapi masalah, dan memecahkannya dengan baik. Selanjutnya itu harus optimis. Optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi usahawan, sebab kata optimis merupakan prinsip yang memotivasi kesadaran kita. Jadi apapun usaha yang kita lakukan itu harus dengan optimis, bahwa usaha yang kita lakukan dengan optimis dapat mendorong kita untuk lebih yakin bahwa usaha yang kita kerjakan akan berhasil dengan baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, yang ketujuh, ambisius. Ambisius adalah suatu keinginan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan, harapan, atau cita-cita. Dalam menjalankan apapun jenis usaha, pembisnis harus berambisi agar dapat mencapai hasil yang lebih memuaskan. Yang kedelapan, pantang menyerah atau tidak putus asa. Pantang menyerah merupakan hal yang harus selalu dilakukan dalam kondisi apapun, baik ketika kondisi mendukung atau bahkan saat keterpurukan dalam suatu usaha. Yang kesembilan, peka terhadap pasar atau dapat melihat atau membaca peluang pasar. Membaca peluang pasar merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, pembisnis dapat melihat apakah produk yang mereka hasilkan atau yang mereka ciptakan dapat dipasarkan atau memiliki nilai pasar. Peluang pasar dapat dilihat dari dua pendekatan penawaran dan pendekatan permintaan. Dengan membaca peluang pasar, pembisnis atau perusahaan dapat mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Baiklah, berbisnis dengan standar etika. Wirausaha harus memegang standar etika yang berlaku secara universal. Setiap bangsa pasti memiliki standar etika tersendiri. Yang harus diperhatikan adalah apakah standar etika kita sesuai dengan etika di mana kita berwirausaha. Kemudian ada prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Mengapa? Karena mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar kita dapat menghindari ketergantungan dari pihak-pihak ataupun para pemangku kepentingan usaha kita. Kemudian ada prinsip kejujuran. Jujur kepada pemasok maupun pelanggan, juga kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip yang harus dinomorsatukan. Kemudian ada prinsip peduli lingkungan. Pengusaha harus peduli terhadap lingkungannya, juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan tempat ia menjalankan usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Jadi, prinsip berwirausaha itu disempurnakan menjadi 13. Di antaranya, mulailah dan jangan takut gagal. Lakukan dengan penuh semangat, kreatif dan inovatif, sabar, tekun, dan tabah, optimis, bertindak dengan penuh perhitungan dan berani mengambil resiko, pantang menyerah, ambisius, peka terhadap pasar, berbisnis dengan standar etika, mandiri, jujur, dan peduli terhadap lingkungan.
Jadi ke-13 prinsip ini merupakan modal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam dunia berwirausaha. Nah, seseorang yang telah memutuskan untuk menjadi pelaku usaha, baik itu dalam skala besar maupun skala kecil, itu disebut dengan wirausaha. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.